Sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Matius 19 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari pemazmur menuju di konteks penulis Injil Matius. Ada apakah? Hamba tepatnya, dan lebih tepat lagi hamba Allah, pelayan-pelayan Tuhan. Mereka mau bersatu, berkeluarga. Selamat siang Mas Andre. Dakdikduk Mas. Boten. Apa kabar Purwodadi? Shalom yang datang, Sugeng Rawuh yang datang dari Purwodadi. Kami menyambut dengan sukacita keluarga dan keluarga besar. Minimal 3 kali saya pernah ke Purwodadi. Ciri khasnya kalau sudah dekat jalanannya bergelombang. Leres nggih Pak? Bu? Jadi kalau Anda tidur dalam perjalanan yang cukup jauh, tidak perlu bertanya, sudah mau dekat Purwodadi boten? Sudah belum? Biasanya begitu ya, apalagi kalau anak-anak. Lalu dijawab saja gampang, ya tunggu saja, sudah bergelombang belum jalannya. Suike, itu menjadi hal yang indah dari Purwodadi. Selamat pagi menjelang siang Mbak Deni. Gimana rasanya pakai cadar itu? Aku belum pernah ya. Gadis kota, besar dan tumbuh dalam keluarga pelayan Tuhan yang hebat. Keluarga besar yang hebat. Saya sebutkan karena keluarga besar Pak Dewo dan Bu Dewo tidak hanya keluarga, sekali lagi keluarga besar. Adalah termasuk sesepuh, atau bahkan kalau tidak disebut salah seorang atau salah satu keluarga yang boleh bersama-sama dipakai Tuhan mendirikan kebersamaan persekutuan orang percaya yang dulu numpang di GKI Kebayoran Baru dan sekarang GKJ Nehemia, dan wilayahnya tetap namanya wilayah Kebayoran Baru. Di 2 wilayah Ibu Bapak, 2 wilayah bersatu bertemu. Wilayah Kebayoran Baru, wilayah Permata Hijau. Hari ini indah sekali. Mereka bukan lagi 2 katanya. Dari pemazmur ke Matius, konteks perjanjian lama PL ke PB, perjanjian baru, itu menandaskan bahwa karena itu apa yang dipersatukan oleh siapa? Oleh siapa? Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi saya tandaskan dengan cinta, dengan kasih. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Bukan, ini yang pertama, bukan lagi dua. Ini saat mereka, ya tepatnya Mas Andre dan keluarga boleh meminta. Waduh, Mas Andre ini orangnya humoris. Saya ingat betul kemarin ngobrol sama Pak Dewo juga, Pak, sebelum percakapan pastoral beliau sempat datang sebelum dimulai. Terus kita ingat betul Mas Andre berjingkrak ketika permintaannya untuk meminang dan kemudian dilanjutkan dengan tunangan diterima oleh Mbak Deni. Mbak Deni, Mas Andre, kalian masih berdua di sini, ya. Andre ya Andre, Deni ya Deni. Kalian tetap akan Deni ya Deni, Andre ya Andre. Tapi setelah hari ini ada bedanya. Apa itu? Ini tadi. Bukan lagi dua. Ada majelis di sana hadir. Pak Setio Tuhu saya sebut saja hadir juga hari ini. Semua majelis Permata Hijau, majelis Kebayoran Baru, yang luar biasa Pak Ari Saptama, ketua majelis juga hadir. Yang lebih spesial lagi, walaupun kami semua majelis juga, penatua, diaken dan pendeta. Matur nuwun Pak Simon tadi sudah menjadi saksi bahkan mengantarkan. Pak Pendeta Agus juga hadir di tengah-tengah kita. Saya mendengar juga Pak Pendeta Emeritus Samuel Bambang Haryanto juga hadir, luar biasa. Dan jarang-jarang pernikahan 4 pendeta. Saya tidak tahu, mungkin ada pendeta yang lain atau pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Yang tambah luar biasa adalah teman-teman komisi anak. Wow, nanti nyanyi ya. Terima kasih untuk menjadi bagian yang indah dalam pertemuan dua hati yang hari ini dipersatukan oleh Tuhan. Dua hati, lambang yang sekarang lagi lambang ini Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita merefleksikan dengan bagian Tawarikh, tetapi juga Injil Matius. Ini kita pakai di mana-mana. Mall sudah mulai buka. Kita ke airport juga harus pakai ini. Apa namanya Ibu Bapak? Peduli Lindungi. Yang saya mau ajak reflektifnya, ya walaupun penjelasannya pasti mungkin berbeda atau hal-hal yang lebih dalam, tapi dalam perspektif kita ada hati di situ. Ada cinta di situ. Jadi dari kasih dan cinta itulah kalian dipersatukan, dan dalam cinta kasih itulah kalian dipersatukan, dan untuk membagikan cinta kasih itulah kalian juga dipersatukan. Kalau anak muda sekarang yang selain lambang ini yang hits adalah TikTok. Saya kalau ingat lambang TikTok ingat Mas Andre yang berjingkrak tadi. Seorang pemuda perantauan, pemuda perantau itu struggle-nya kuat sekali. Daya juangnya kuat. Cara untuk membuka ketegangan, stres atau perjuangan hidupnya yaitu dengan kemampuan humor yang segar dan natural. Dan itu dimiliki oleh Mas Andre. Sebaliknya Mbak Deni orangnya sangat detail. Beberapa kali saya ingat bahkan menjadi MC. Gitu ya Mbak ya. Dan fokus sekali dalam tugas pelayanan. Saya yakin pekerjaannya juga begitu. Di BPN
Saya baru tahu bahwa kita punya potensi yang bekerja di BPN, tapi juga talenta yang melayani di sebuah yayasan yang melayani pendidikan dan juga ya dari keluarga mungkin ada hadir di sini. Kami menyambut Yayasan Matauli, keluarga dari hadir di sana di ujung. Selamat datang Sugeng Rawuh Bapak Ibu. Salam hormat kami untuk keluarga besar Tanjung. Dua beda dipersatukan. Tapi ini menjadi bagian ketika kita memaknai misalnya 1 tambah 1 berapa? 2 dong. Oke. Tapi 1 tambah 1 adalah kesatuan. 1. Saya akan ulangi ini pelan lagi, sekali lagi. Denny, Andre yang kami hormati dan banggakan. Kalian sebentar lagi, bahkan sejak proses tadi tunangan, itu sebetulnya bukan lagi 2. Tapi Anda di dalam proses menjadi 1. Jadi kalau dipisah, sakitnya bukan main. Jadi kalau daging ini coba dipaksa dipisah, sakitnya tenanan. Lebih seringlah berdoa bersama. Makin berat pergumulan di tengah pandemi, makin banyak doa. Makin bersyukur sama Tuhan. Saya mau menggunakan momen ini untuk menyampaikan yang kedua, yang terakhir. Cuma 2. Bukan lagi 2, melainkan 1. Kalau berdoanya sudah makin akan disepakati makin kuat, pelayanannya juga. Layani anak-anak sekolah minggu lebih hebat lagi. Lebih tulus lagi. Sekarang kalian seperti 2 kekuatan digabung. 2 energi dipersatukan. 2 cinta yang makin meluap keluar dan itu berwujud salah satunya pelayanan kepada Komisi Anak. Kenapa? Karena mereka dipertemukan di Komisi Anak. Tuhan mempertemukan mereka ketika acara Natal ya, kalau nggak salah ya Mbak Denny, Mas Andre ya. Lalu ya itulah Niting Tresno Jalaran Soko. Jangan diplesetin. Mereka saling menerima luar biasa, saling mengisi. Di percakapan pastoral Bapak Ibu, Mas Andre itu sampai bilang begini, wah kalau nggak ada Mbak Denny, saya apa istilahnya waktu itu Mas, saya lupa itu. Wah, aut-autan. Wah. Tapi sebaliknya Mbak Denny memuji Mas Andre. Perjuangannya, kesungguhannya baik. Saya yakin salah satunya baik kepada anak-anak. Tuhan berkati nanti kalian dengan keturunan. Datang sebagai hamba Tuhan seperti pemazmur tadi bilang dengan dalam tawarihnya, dan penulis Matius mengajak kita mengingat bahwa tidak boleh ada perceraian. Apa yang sudah dipersatukan pagi, siang, sore, malam, semuanya adalah untuk Tuhan, tapi kini bersama-sama kalian. Ada satu pertanyaan bersama majelis di percakapan pastoral, saya rindu sekali memakai momen ini untuk menjadi kekuatan bagi kalian. Ada mic
Tolong dikasih mic, bisa multimedia. Mas Andre, Mbak Deni, jangan kaget, apalagi nih Bang Dodo, begitu ya. Izinkan momen ini menjadi komit kalian. Kalau pelayanan pada anak-anak akan terus ditingkatkan, ya itu mic-nya. Kami mau menanyakan pertanyaan yang sebetulnya kalau percakapan pastoral ini salah satu yang biasa. Tapi mohon ini menjadi komitmen kalian. Dua, bukan lagi dua, tetapi melainkan satu. Tidak apa-apa, jawab saja satu-satu dulu. Mas Andre dulu, Nji. Mas Andre, pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan tolong jawab dengan lantang supaya didengar oleh orang tua, oleh semua keluarga, oleh semua teman, oleh semua kita yang hadir di sini. Sampai kapan ini nanti pernikahan? Sampai maut memisahkan kita, Pak. Apakah akan ada perceraian? Tidak ada. Bisa dikasih ke Mbak Deni. Mbak Deni, pertanyaan yang sama, sederhana tapi ini sangat-sangat mendasar penting. Sampai kapan pernikahan kalian ini nanti? Sampai maut memisahkan kita, Pak. Apakah akan ada perceraian? Tidak ada. Ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa Roh Kudus, Tuhan memberkati komitmen mereka. Biar itu terus ya, seperti pohon dan bunga-bunga yang cantik ini. Bawa ini dalam hidup kalian. Kalian jadi bunga. Ini bisa layu nanti satu waktu, 1-2 hari bisa layu. Tapi jadilah bunga, di mana ditaruh, di mana kalian ditempatkan Tuhan, itu jadi keindahan. Kalau bunga ini ditaruh di sudut sana, itu jadi keindahan dan harum di sudut sana. Kalau bunga ini ditaruh di luar sana, walaupun agak terik di sana, itu akan membawa keindahan. Terus begitu. Seberat apapun, sesulit apapun. Hadirkan Kristus dalam hidup keluargamu. Dan jangan lupa bahagia, sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Kini kita masuki Ibu Bapak peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja, dan karena tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka dalam kebaktian ini akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi saudari Johanna Deni Permatasari dengan saudara Andreas Budi Rianto. Jemaat Tuhan, Anda sekalian, Ibu, Bapak, dan semua umat, tetapi juga para hadirin yang kami sayangi, Bapak Ibu, Anda semua menjadi saksi atas peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan mereka. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga, seperti firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Adapun kewajiban orang yang hidup dalam perkawinan adalah mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati, menjaga kelestarian keluarga, karena Allah mengendaki yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Menjaga kekudusan keluarga, karena Tuhan mengendaki agar suami istri memelihara perkawinan dengan menghindari segala bentuk perzinahan. Mendidik keluarga dengan selalu silih asa,
silih asu dan silih asih berdasarkan firman Tuhan, senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan bekerja dengan tekun dan jujur, sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Sekarang Saudari Johanna Deni Permatasari dan Saudara Andreas Budirianto, saya persilahkan berdiri. Saudara berdua telah membuat keputusan untuk memasuki kehidupan berkeluarga dalam Tuhan. Apakah saudara berdua, apakah boleh ada mic? Oh, sudah. Iya. Sungguh-sungguh bersedia melaksanakan ketetapan Tuhan tersebut dalam kehidupan pernikahan kalian? Bagaimana jawab saudara berdua? Ya, dengan sepenuh hati. Sekarang saya persilakan untuk kalian boleh naik ke altar Tuhan. Sekarang saudara berdua saya persilahkan untuk saling berhadapan. Boleh liturginya apa-apa? Sudah apa? Oke, nanti saya kasih ya. Dikit sini, dekat sini. Sini liturgi. Saya pegang, nanti saya kasih. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari dan para hadirin yang kami kasihi sayangi, Andre dan Deni akan menyatakan ikrar mempelai mereka. Sekarang saudara berdua dipersilahkan untuk berjabat tangan dan menyatakan janji. Di hadapan Allah dan jemaat di sini, Johanna Deni Permatasari di hadapan Allah dan jemaat Allah di sini, saya Andreas Budirianto menerima dan mengakuimu Johanna Deni Permatasari sebagai istriku yang dikaruniakan Allah kepadaku. Oleh sebab itu, aku berjanji akan senantiasa mengasihimu, menghormatimu, membantumu, dan menolongmu, baik di waktu suka maupun duka, baik di kala sehat maupun sakit, baik di masa kelimpahan maupun kekurangan. Aku akan selalu setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Di depan Allah dan jemaat Tuhan di sini, saya Johanna Deni Permatasari menerima dan mengakuimu Andreas Budirianto menjadi suamiku yang dikaruniakan Allah kepadaku. Oleh sebab itu aku berjanji akan senantiasa mengasihimu, menghormatimu, mendampingimu, dan menolongmu baik di kala suka maupun duka, baik di kala sehat maupun sakit, dan di masa kelimpahan maupun kekurangan. Aku akan senantiasa setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Tangan boleh dilepas, pemasangan cincin.
Mempelai yang berbahagia, cincin pernikahan yang tidak berpangkal dan tidak berujung ini adalah lambang cinta kasih yang kekal. Terimalah cincin ini dan kenakanlah pada jari manis tangan kanan kekasihmu. Johanna Deni Permatasari, terimalah cincin ini sebagai tanda ikatan cinta dan kasih setiaku kepadamu. Prianto, terimalah cincin ini sebagai tanda ikatan cinta dan kasih setiaku kepadamu. Ya, kini cincin ada di tangan kanan jari manis mereka. Sekarang jemaat, Bapak Ibu Saudara hadirin, saya undang bangkit berdiri. Mempelai bersujud berlutut di hadapan Tuhan. Mempelai yang berbahagia, setelah saudara saling mengucapkan janji dan menyematkan cincin. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya, saya mengundang saudara untuk di sini berlutut menerima berkat yang hanya dari Tuhan. Saya hanya pelayan dan mereka juga pelayan-pelayan Tuhan. Namun izinkan saya menyalurkan berkat dari Tuhan atas perkawinan saudara. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah menyertaimu, Ia memberkatimu, cintanya telah menciptakanmu, kasih setianya telah menebusmu, dan oleh Roh Kudus-Nya Ia telah mempertemukanmu satu sama lain, serta memberkati kesatuanmu di dalam perkawinan kudus. Kiranya Allah berkenan melestarikan berkat-Nya atasmu, menganugerahimu keturunan yang berwatak ilahi, dan rumah tangga yang dipenuhi berkat sorgawi. Kiranya hidupmu makmur di dalam penyelenggaraan Allah, terlindung dari segala bahaya dan dosa, serta semakin berkembang di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sesungguhnya kalian berdua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin.